Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Eka Sastuti, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SD Negeri 34 Air Pacah, Kota Padang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pada pagi hari ini? Baiklah, alhamdulillah anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak ibu sudah siapkah belajar hari ini? Sudah. Baiklah, kalau sudah berarti anak ibu sudah ada LKPD-nya di dekatnya. Mana LKPD-nya? Lihatkan kertasnya. Oke, sudah bagus. Oke, anak ibu, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ibu minta tolong sama Galuh ya untuk membacakan doa pada pagi hari ini. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih anak ibu Galuh. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh ilmu pengetahuan. Ibu mau cek kehadiran dulu. Fizel Amanda. Hadir, Bu. Galuh. Hadir, Bu. Hamizan. Hadir, Bu. Ya, Tebu PPK. Religius. Nasional. Mandiri. Gotong royong. Oke, bagus anak ibu pintar. Oke, baiklah anak ibu, kita ya masih dilanda pandemi COVID. Nah, anak ibu ingat selalu mematuhi protokol kesehatan ya nak ya, memakai masker ya, lalu menjaga jarak, lalu mencuci tangan jangan lupa, tidak berkerumunan ya, hindari kontak fisik dengan orang lain. Ya, lalu gunakan antiseptik ketika kita berada di luar rumah atau tidak menemukan air ya. Kegiatan literasi. Ayahku seorang nelayan. Ayah bekerja sebagai nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk berlayar. Nah, coba kamu ceritakan ke ibu nih, bagaimana pekerjaan ayah ini? Siapa yang bisa menceritakan? Ayah bekerja di laut menggunakan jaring, tidak menggunakan bom. Oke, bagus anak ibu, 1 bintang untuk Nabila. Very good. Oke anak ibu, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dengan penuh semangat ya. Nyanyikan lagu nasional, lagu dari Sabang sampai Merauke ya nak ya. Oke, buka suaranya ya dengan penuh semangat. Oke, kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, kita harus menjunjung tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, ya, berbeda suku, bangsa dan budaya, kita harus tetap bersatu. Oke,
Baiklah anak ibu, siapa yang masih ingat dengan materi kita kemarin? Ayo, pelajaran kita kemarin tentang apa? Upaya penyebab pencemaran udara, Bu. Oke, bagus. Salah satu upaya yang harus kita lakukan untuk menghadapi pencemaran udara. Oke, bagaimana caranya, Mizan? Asap pabrik, Bu. Penyebabnya asap pabrik, apalagi? Asap mobil dan kendaraan, asap kebakaran hutan, Bu. Bagus. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya, Nak? Berjalan kaki ke sekolah, menanam Apalagi? pohon. Oke, hari ini kita ya seperti janji kita di WA, hari ini kita masuk kepada tema 4, subtema 2 ya, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Oke. Materi kita hari ini adalah upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, lalu berbagai pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Baiklah anak ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ibu harapkan setelah anak ibu belajar hari ini, anak ibu memperoleh ya mengetahui, menganalisis dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, anak ibu dapat menyajikan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, menganalisis perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, kita nanti membuat laporan berbagai jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi. Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini, Bu? Nah, anak ibu, hari ini kita akan mengamati sebuah video cerita, lalu mengamati gambar berupa foto, ya nak ya. Lalu ada tanya jawab nanti, diskusi, ada game interaktif word ya. Lalu nanti kita membuat sebuah laporan. Udah siap ya? Kemarin hari libur, anak ibu kemana? Kemana? Ada di rumah saja. Di rumah, Bu. Di rumah. Oke, karena pandemi COVID ya, di rumah banyak di rumah. Ya, Bu. Shirley gimana, Shirley? Bapak. Di rumah saja. Kayak ada yang keluar kemarin liburan? Tidak, Bu. Stay home di rumah, Bu. Nah, ibu. Oke, baiklah anak ibu ya, bagus ya di rumah ya. Oke, anak ibu kemarin pergi ke Pantai Padang. Anak ibu pernah kan ke Pantai Padang? Pernah, Bu. Nah, di Pantai Padang tersebut, iya, ibu pergi diving, ya, menyelam ke dalam laut itu. Anak ibu pernah menyelam ke dalam laut? Pernah. Pernah? Oke, pernah. Nah, ini hasil foto ibu foto. Sluk, kata ibu foto. Lalu coba anak ibu amati foto ibu. Ya, amati semuanya ya. Kalau mengamati bagaimana? Dela? Dilihat, Bagaimana? Ya, diamati ya. Perhatikan semuanya yang ada tuh. Menurut anak ibu bagaimana gambar ibu ini? Foto hasil foto ibu ini bagaimana? Sangat tercemar. Sekarang bisa, Bu. Terumbu karang bisa, Bu. Ada yang bilang terumbu karang rusak, tercemar. Kalau menurut Fizel, apa Fizel yang terjadi dalam gambar ini, Fizel? Terumbu karang rusak, Bu. Kotor dan sudah tutup. Oke, menurut Dela bagaimana gambar ibu Dela? Mic-nya belum. Tercemar, Bu. Nih, ini Pantai Padang ibu foto di tahun 2019 ya. Coba siapa yang bisa menceritakan menurut anak ibu bagaimana foto ibu di tahun 2019 ini, Nak? Terumbu karangnya cantik, Bu. Apa lagi, Mizan? Pada hidup, Bu. Banyak, Bu. Airnya bersih, Bu. Airnya bersih. Apa lagi? Langsung pada hidup, Bu. Oke, bagus. Bu, dan masih berkeliaran. Ini Pantai Padang ini kenapa bisa menjadi seperti ini yang kalian katakan tadi? Karena membuang sampah sembarangan, Bu. Karena nelayan yang
karena nelayan mengebom lautan dan ingin mencari keuntungan banyak, Bu. Oke, bagus. Bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam ini agar tetap terjaga, nih sumber daya alam air laut ini agar tetap terjaga seperti gambar Ibu di tahun 2019 ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak membuang sampah ke laut, Bu. Oke, yang lain ada? Tidak menggunakan pupuk harimau, Bu. Tidak menggunakan pancingan saat memancing, Bu. menggunakan pancingan. Tidak membuang limbah pabrik ke laut, Bu. Ya, ayo kamu amati dua jenis nelayan ini. Nah, oke, siapa yang bisa membedakan apa beda nelayan tradisional dan nelayan modern? Ya, amati gambarnya. Kalau nelayan tradisional menggunakan jaring kecil, Bu, dan menggunakan pancingan. Kalau nelayan modern menggunakan bom atau pekat harimau, Bu. Bagus, lanjut Mizan. Menurut Mizan bagaimana bedanya? Nelayan tradisional menggunakan sampan, Bu. Kalau Tadi. nelayan modern pakai kapal besar, Bu. Nelayan modern memakai alat yang canggih untuk mendapatkan ikan yang banyak. Sedangkan nelayan tradisional memakai alat sederhana Oke, sehingga memakai- bisa menjaga ke terumbu karang, Bu. Oke, bagus. Nah, kalau nelayan yang nakal bagaimana? Menggunakan apa dia? Menggunakan Menggunakan bom dan Bu. Dan pekat harimau. Mau. Nah, lihat itu di LKPD 1 kamu. Ada 3 buah pertanyaan, nanti kamu jawab. Kerjakan secara mandiri di rumah tanpa bantuan orang tua. Kerjakan secara mandiri ya, Nak ya. Oke, nah sebelum mengerjakan LKPD ini, anak ibu akan ibu bimbing ya dengan menyaksikan sebuah berita ya tentang rusaknya ekosistem laut karena bom. Bagaimana beritanya kita saksikan bersama-sama ya. Apa yang terjadi ya? Kita lihat permasalahannya. Ya, surga bawah laut Indonesia terancam oleh tangan-tangan nakal yang tega merusak kekayaan laut untuk mendapatkan hasil laut melimpah dengan cara yang instan. Bom ikan tidak hanya membunuh ikan, tetapi juga merusak ekosistem bawah laut. Berikut redaksi kontroversi. Berbagai jenis ikan tersebar di seluruh perairan Indonesia. Tidak hanya itu, ratusan lebih jenis terumbu karang yang tumbuh alami menjadi rumah bagi ikan sekaligus hiasan laut Nusantara. Sayangnya kekayaan ekosistem laut ini terancam kehidupannya. Nah, menurut anak ibu, bagaimana berita tersebut? Apa pendapatmu tentang berita tersebut, Nak? Nela? Surga laut Mm-mm. terancam punah oleh para tangan nakal Oke, dan rusak ekosistem bawah laut. oke, bagus. Aisyah, ayo, Aisyah. menjadinya terumbu karang menjadi rusak, Bu. Dalam berita tersebut, apakah dampak dari pengeboman ikan tersebut? Apa dampaknya? Dari berita tersebut tadi, apa tadi dampaknya? Terumbu karang menjadi rusak. Ikan-ikan Terumbu karang menjadi rusak, Bu. Oke, terumbu karang menjadi rusak. Apalagi? Nelayan akan susah mencari ikan. Oke, karena ibu, nah silahkan dilihat LKPD-nya. Oke, jawablah pertanyaan yang ada di LKPD tersebut berdasarkan video tadi ya, Nak ya. Silahkan ibu kasih waktu 10 menit anak ibu untuk mengerjakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, bagus. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit semuanya mengerjakan ya. Fokus mengerjakan LKPD.
Waktunya sudah habis ya, berarti anak ibu sudah selesai mengatakannya. Oke, anak ibu siapa yang mau? Oke, bagus, sudah selesai ya. Oke, siapa yang mau membacakan hasil karyanya, membacakan presentasi hasilnya? Oke, dah tunjuk tangan anak ibu semuanya. Oke, bagus. Oke, baiklah anak ibu, pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Nabila, silakan Nabila. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan teknologi modern yang dilarang pemerintah? Jawabannya nomor 1, ikan akan cepat habis, nelayan akan sedikit memperoleh tangkap ikan, air akan tercemar, ikan akan pusing, terumbu karang akan rusak dan akan butuh waktu lama untuk memperbaikannya. Oke, bagus. Oke, yang lain yang berbeda daripada Nabila, Fizel, silahkan. Oh, dulu ya. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan teknologi modern yang dilarang pemerintah? Jika semua nelayan menggunakan alat modern yang dilarang pemerintah menangkap ikan, maka ekosistem laut akan tercemar, terumbu karang akan rusak, nelayan tidak banyak mendapat ikan, ikan-ikan kecil tidak akan tumbuh. Oke, bagus. Anak ibu sudah mengetahui bagaimana dampaknya apabila nelayan modern atau nelayan ya menggunakan alat teknologi yang modern yang dilarang oleh pemerintah seperti bom itu ya, sudah mengetahui apa dampaknya. Oke. Nah, anak ibu, itu dampak negatif dari pukat harimau, yaitu pukat harimau tahu kan yang jaring besar itu tadi adalah kepunahan ikan karena ikannya diambil dalam jumlah besar. Lalu rusaknya terumbu karang. Jadi terumbu karangnya otomatis terangkut ya. Lalu menyebabkan kekeruhan air di laut ya, karena menggunakan alat yang besar ya, dibawa semuanya diambil dari dasar laut lalu membuat air menjadi keruh. Lalu kalau dampak beda dengan bom apa? Nah, ini yang teknologi yang dilarang ya, ada pukat harimau dan bom ya, yaitu hilangnya tempat tinggal. Hilangnya tempat tinggal ikan. Tempat tinggal ikan itu apa? Terumbu karang, Bu. Iya, terumbu karang. Iya, terumbu karang ya. Kalau dia dibom tentu dia hancur lebur ya. Lalu merusak ekosistem. Tangan digoyang, tangan digoyang. Oke, baiklah anak ibu, kita hari ini akan bermain game ya. Ibu tunjuk salah satu anak ibu, nanti siap-siap ya. Oke, game wall ya, tentang ini sumber daya alam ini. Oke, silahkan siap-siap ya. Alat menangkap ikan yang dilarang pemerintah adalah cebok, bukan harimau. Pukat harimau. Ayo kita lihat ya. Apakah jawabannya? Ayo. Kita klik ya. Oke, bagus, 100 untuk Galuh. Oke, dapat piala Galuh nih. Ayo selanjutnya, Hamizan. Bom ikan dapat merusak terumbu karang, Bu. Oke, kita klik ya. Oke, 1 piala untuk Hamizan. Oke, selanjutnya, ayo. Aisyah. Ayo Aisyah, anak ibu yang paling cantik. Usahamu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam laut. Oke, apa jawabannya? Bu. Tidak mengkonsumsi ikan dari bom ikan ya. Oke, hasil bom ikan. Oke, bagus Aisyah. Kamu tahu nggak kenapa ikan itu sampai ke perut kamu? Kamu suka ikan nggak? Suka, Bu. Pertama, ikan itu dipancing oleh nelayan, terus dibawa ke pemukiman, terus dibawa ke pasar, terus dibeli ibu, dibersihkan sama ibu, terus dimasak, lalu dimakan. Oke, ya bagus ya. Itu lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Kita amati gambar berikut ini ya nak ya. Nah, itu pertama nelayan menangkap ikan, Bu. Lanjut, selanjutnya. Yang kedua, diantarkan ke pedagang pelelangan. Lanjut. Terus yang ketiga, diantarkan oleh sopir ke pasar. Ya, lalu ini? Itu tuh tukang angkut barangnya, Bu. Oke, lanjut.
Terus dibeli oleh ibu. Mm-mm. Sabtu Oke, pekerjaan apa digoreng. nih? Pekerjaannya apa nih? Barang, Bu. Barang pekerjaannya apa nih? Oh, pekerjaannya perdagangan. Oke, pedagang ya nak ya. Oke, anak ibu. Nah, setiap pekerjaan itu ada yang dihasilkannya ya. Kegiatan ekonomi itu ya ada yang menghasilkannya berupa barang dan ada juga berupa jasa. Yuk kita simak ya. Oke, siapa yang bisa nih? Ikan nih apa yang dihasilkannya nak? Barang, Bu. Apa barang yang dihasilkannya? Ikan, Bu. Ikan. Dihasilkannya ikan. Lalu ini pedagang pelelangannya ini apa yang dihasilkannya? Untung, Bu. Keuntungannya berupa apa? Uang, Bu. Berupa uang. Uang ya, duit ya, berupa uang. Oke, lanjut. Berarti dia menghasilkan barang yaitu ikan atau berupa keuntungan berupa uang enak ya. Lanjut ini ini tukang angkut ini Jasa, Bu. menghasilkan Jasa, Bu. Oke ya, menghasilkan jasa ya. Lanjut ini sopirnya. Jasa. Jasa, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya pedagang ikan nih. Barang, Bu. Dia Barang. menghasilkan uang dia ya, mendapatkan keuntungan barang. Lalu dibawa oleh ibu ke rumah. Bu. Nah, kalau seandainya ibu dibawa kita makan di restoran, apa pula pekerjaannya itu? Ibu. Nah, lalu kita makan enak ya. Berarti ini adalah kegiatan ekonomi di bidang perdagangan itu khususnya perdagangan ikan ya, pendistribusian ikan ya nak ya. Oke, baiklah, anak ibu sudah memahaminya. Perhatikan LKPD-nya, anak ibu akan membuat sebuah laporan ya tentang berbagai pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, tabel ini berdasarkan gambar yang ibu berikan. Lalu apa tujuannya kita melakukan ini? Lalu jenis kegiatan ekonomi apa yang ada di sini? Oke. Lalu kamu tuliskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang terlibat di sana. Lalu tugasnya apa dari setiap pekerjaan itu? Hasil dari setiap pekerjaan itu apa? Lalu pekerjaan yang dihasilkan itu berupa apa? Barang kah atau jasa? Ya, ada yang belum memahami? Udah? Ada, Bu. Oke lah, kita lihat gambarnya ya. Oke, nah anak ibu, ini proses ya. Kain atau pakaian yang kamu pakai itu bagaimana prosesnya? Dimulai dari kapas ini, lalu menjadi kain dia. Nah, kamu kerjakan LKPD tersebut, isi berdasarkan gambar tersebut, tabel di bawah ini. Oke, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengisinya. Oke, silahkan. Oke, Nabila, silahkan dikerjakan. Kameranya tetap on ya, Galuh, Aisyah. Anak ibu mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Yang lain menyimak dan bergantian menyampaikan hasil pekerjaannya ya nak ya. Oke, apa yang berbeda? Oke, silahkan. Dela, ayo Dela bacakan. Sabar ya, apa Galuh? Dela. Laporan berbagi pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kapas menjadi kain. Jenis kegiatan perdagangan. Pekerjaan petani kapas. Tugas menam menggunakan kapas. 6 hasil dari setiap pekerjaan pemintal kapas. Pekerjaan yang dihasilkan barang. Oke, bagus. Ada yang berbeda. Oke, Galuh tadi dia menunjuk tangan. Ayo silakan Galuh. Laporan berbagai pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kapas menjadi kain. Jenis kegiatan ekonomi perdagangan. Nomor 1. Pekerjaan petani kapas. Tugas menanam kapas dan mengumpulkan kapas. Hasil dari setiap pekerjaan kapas. Pekerjaan yang dihasilkan barang. Pemintal kapas.
memintal benang dari pilihan kapas. Hasil dari setiap pekerjaan benang. Pekerjaan yang dihasilkan jasa. Pekerjaan karyawan pabrik atau pengenun kain. Tugas mengolah benang menjadi kain. Hasil dari setiap pekerjaan kain. Pekerjaan yang dihasilkan jasa. 4. Menjahit dan membuat pola pakaian. Hasil dari setiap pakaian, pekerjaan pakaian. Pekerjaan yang dihasilkan jasa. Pekerjaan pengusaha atau pedagang pakaian. Tugas menjual pakaian. Hasil dari setiap pekerjaan, keuntungan atau uang. Pekerjaan yang dihasilkan barang. Oke, baiklah anak ibu. Bagus, semuanya sudah memahami ya. Tadi dalam kegiatan ekonomi ini ya, proses kapas menjadi kain ini yang pertama adalah petani kapas ya. Lalu kapas ini dipintal ya. Dia dipintal oleh pekerja lalu dibawa ke pabrik, lalu ditenun, lalu apalagi nak, dijahit dan dibikin pola oleh tukang jahit, lalu dibawa lagi ke toko pakaian. Nah, di sini tadi anak ibu sudah jelaskan bagus sekali, yaitu bahwasanya ini pekerjaan nilai A petani kapas ini adalah menghasilkan barang berupa kapas. Lalu pemintal ini, orang pemintal kapas ini itu memintal kapas menjadi benang, ini adalah di bidang barang juga, menghasilkan barang juga ya nak ya. Lalu dibawa ke pabrik ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo Galuh. Ojek online, Bu. Guru. Dokter, Bu. Petani. Apalagi Galuh? Ojek online, Bu. Petugas kebersihan, Bu. Guru. Guru, Bu. Polisi, Bu. Lagi? Ojek online, Bu. Oke, dah level komplit. Oke, lanjut. Nabila. Oke, Bu. Oke, Nabila, lebih cepat lagi ya Nabila. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, Bu. Ojek online, Bu. Dokter. Polisi, Bu. Guru. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Alat yang diperbolehkan menangkap ikan yaitu pancing, jaring, buku, dan tombak. Alat yang tidak boleh menangkap ikan adalah bom dan harimau. Dampak bom yaitu merusak terumbu karang, membuat ikan pusing, air laut tercemar. Dampak pukat harimau yaitu ikan-ikan kecil ikut terbawa. Nelayan yang lain sedikit mendapatkan ikan. Pekerjaan yang menghasilkan barang atau suatu contoh petani, nelayan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Tukang jahit, guru, dan dokter. Oke, bagus. Nabila, bagaimana Nabila? Oke, Bu. Nelayan tradisional yaitu menggunakan sampan, perahu kecil, menggunakan alat sederhana, manfaatkan angin untuk berlayar, melaut pada malam hari. Nelayan modern menggunakan perahu besar, menggunakan radar, melaut kapan saja. Upaya yang dilakukan menjaga sumber daya alam, tidak membuang sampah ke pantai, tidak menangkap ikan dengan bom, tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam, tidak membuang limbah pabrik. Contohnya pekerjaan yang menghasilkan barang, nelayan, petani, pedagang, pekerjaan dalam bidang jasa, dokter, tukang ojek, guru, polisi. Nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan sampan kecil. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang: petani, nelayan, pedagang. Pekerjaan dalam bidang jasa: guru, dokter,
dan polisi. Oke, baiklah anak ibu, sudah bagus menyampaikan kesimpulan. Nah, kita Indonesia ini diberi oleh Allah anugerah itu sumber daya alam yang berlimpah luas ya. Contohnya sumber daya alam laut. Oke, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan yang ada di dalam ekosistem yang ada dalam laut tersebut agar anak cucu kita bisa menikmatinya. Oke, dampaknya apa jika kita merusaknya? Tentu yang pertama, ekosistemnya laut itu akan punah ya nak ya, kita tidak bisa menikmatinya lagi. Dan di bidang pariwisata seperti itu juga, tentu tidak ada orang yang mau lagi pergi ke pantai tersebut seperti ke pantai Padang yang ibu sebutkan tadi ya, tidak bagus lagi, tidak indah lagi. Nah, apa itu? Karena penggunaan teknologi yaitu bom ya. Dampak penggunaan bom tersebut sangat luar biasa, yaitu merusak terumbu karang yang ada lalu memusnahkan ikan-ikan kecil. Nah, tapi tidak semua nelayan yang menggunakan alat-alat modern tersebut untuk menangkap ikan. Nah, masih ada nelayan yang tidak nakal, yang jujur, yang baik ya. Nah, menggunakan alat sederhana seperti pancing, jaring, bubu ya, tombak. Oke. Nah, upayanya bagaimana kita menjaganya? Yaitu nelayan tidak lagi menggunakan alat-alat menangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah. Lalu selanjutnya kita juga tidak boleh membuang sampah ke laut, lalu tidak merusak ekosistem yang ada di dalamnya, lalu pabrik tidak membuang limbahnya ke laut ya nak ya. Nah, pekerjaan yang dalam kegiatan ekonomi itu ada menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Ya, menghasilkan barang ini ya seperti itu, mengolah makanan ya, seperti menghasilkan ikan, menghasilkan sayur. Nah, lalu yang bekerjaan yang di bidang jasa yaitu menghasilkan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya, memerlukan keterampilan dinikmati oleh orang lain seperti guru, polisi, dokter ya nak ya. Oke, anak ibu sudah paham semuanya? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah anak ibu sudah paham. Oke, baiklah anak ibu. Nanti kita akan ada tugas evaluasi ya nak ya. Di Google Form kamu isi Google Formnya ya, ini linknya. Selanjutnya refleksi hari ini, hal yang saya pelajari hari ini apa saja? Oke. Upaya dan dampak pemanfaatan teknologi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi, Bu. Oke, tentang kegiatan ekonomi dan upaya pelestarian sumber daya alam. Hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini apa? Nelayan. Upaya dan dampak pemanfaatan teknologi sumber daya alam, Bu. Oke, upaya dan dampak pemanfaatan sumber daya alam. Yang lain, kalau Hamizan, apa yang Hamizan yang tertarik sama Hamizan? Pentingnya menjaga ekosistem laut, Bu. Oke, bagus, pentingnya menjaga ekosistem laut. Oke, hal yang masih ingin ditanyakan ada? Ada, Bu. Tidak ada. Oke, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Bahagia, Bu. Tenang. Oke, baiklah anak ibu. Ya, alhamdulillah anak ibu sudah memahaminya. Oke, bagi anak ibu nanti mengisi apa ya? Google Form ya, sampai jam 12 ibu tunggu. Lalu ini ada remedi ya, bagi anak ibu yang tidak mencapai KKM, lalu akan adakan pengayaan bagi anak ibu yang sudah mencapai KKM ya, atau melebihi KKM. Oke, anak ibu, pesan ibu, jagalah sumber daya alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik ya. Oke, jagalah lingkungan yang ada di sekitar kita, sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk kebahagiaan cucu atau generasi mendatang ya nak ya. Oke, selanjutnya anak ibu, materi kita untuk hari Selasa tanggal 19 Oktober yaitu tema 4 subtema 2 PB2 saling menghargai sebagai pelaksanaan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bentuk gambar 3 dimensi berdasarkan objek. Oke, baiklah anak ibu. Ya, mari kita menyanyikan lagu daerah ya. Semuanya buka suaranya dan nyanyikan dengan penuh semangat.